Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syiar sehat dan santun 98 sementara FM Radio Kesehatan Solo, sahabat sehat. Masih mengudara dari Jalan Teguh Umar nomor 5 Kota Surakarta, atau lebih tepatnya di Gedung Dakwah Balai Muhammadiyah lantai 2 Kota Surakarta. Senang sekali sahabat sehat pada kesempatan kali ini di hari Sabtu tanggal 7 Syawal 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 20 Maret 2021, sahabat sehat. Ridwan Syafiq hadir menemani Anda di kesempatan yang bahagia ini dengan bincang-bincang bersama dengan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center Kota Surakarta. Bincang COVID-19, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ingin membahas mengenai vaksinasi COVID-19. Kita juga sudah tersambung melalui di dan juga di Zoom, sahabat sehat ya, Zoom kali ini. Dan bersama dengan narasumber kita pada siang hari ini ada Dr. Aswin Bukantama, ya, Ketua Muhammadiyah COVID-19 Comment Center Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Aswin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ridwan. Selamat siang. Ya, sehat. Suara saya jelas, Mas Ridwan? Sangat jelas, sangat jelas. Yes, ya. Ini banyak juga Dr. Aswin nanti yang bisa bertanya ya di melalui chat Zoom atau mungkin langsung mengaktifkan kamera seperti itu, ataupun sahabat saya juga bisa bergabung bersama kami di 665500 via telepon dan juga di SMS dan di WhatsApp 08999898. Vaksinasi COVID-19 Dr. Aswin sudah dilakukan. Yes, yep. Sudah secara publik dilakukan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo dulu di negara, dengan tagline-nya di belakang itu background-nya yang memang vaksin aman dan halal seperti itu. Kemudian tenaga medis. Ini Dr. Aswin berarti sudah divaksin ya, dokter? Ya, alhamdulillah sudah, Mas Ridwan. Jadi sudah 2 kali. Kemudian ya kemarin kami coba ini juga kami cek titer antibodi untuk membuktikan apakah memang sudah terbentuk antibodi pasca vaksinasi yang kedua. Alhamdulillah terbentuk cukup banyak. Jadi ya sebagai bisa buat ayam-ayam juga untuk resiko paparan dari virus COVID ini. Iya. Kemudian di tahap ini juga yang sudah yang sedang dilakukan adalah kalau nggak salah pekerja seni dan tenaga pendidikan ya, Dr. Aswin ya. Jadi kalau kemarin kita di tahap 1 kan di nakes seluruh dokter, perawat ataupun tenaga non medis yang bekerja di rumah sakit semua dilakukan vaksinasi. Kalau teman-teman dokter ataupun nakes yang di luar tidak bekerja di rumah sakit, yang mungkin di institusi pendidikan mungkin belum mendapatkan vaksinasi ya, karena bukan di prioritas 1 tadi. Yang prioritas kedua ini, tahap kedua kan di pejabat publik sama pedagang pasar sama lansia, ya, Mas. Pedagang pasar dan lansia ya. Jadi ini sebagai ikhtiar kita juga ya, Dr. Aswin ya. Ya, Mas Ridwan belum ya? Belum. Iya, saya juga termasuk tenaga pendidikan ini, wartawan juga. Nah, ya harusnya sudah ini ya, sudah belum dijadwalkan belum. Tapi kan Ridwan maksudnya Sukoharjo, Dr. Aswin katanya memang Sukoharjo kan pasokan vaksinnya beda dengan Solo. Iya, boleh dijelaskan Dr. Aswin materi kita pada kesempatan kali ini yang mungkin juga nanti menempel ini yang baru harus dibicarakan itu vaksin Oxford AstraZeneca yang katanya tidak halal tapi aman digunakan, atau gimana nanti kita ubah persepsi masyarakat seperti apa? Monggo Dr. Aswin. Baik. Minta waktu nanti saya nyampaikan kurang lebih mungkin sekitar 10-15 menit gitu ya. Nanti saya nyampaikan sedikit tentang vaksinasi COVID ini. Nanti teman-teman atau sahabat Radio Mentari yang bergabung lewat via Zoom nanti mungkin bisa mengikuti dari share screen yang kami buat. Monggo silakan Dr. Aswin.
sudah gambarnya sudah terlihat, Mas? Sudah. Bincang-bincang tentang COVID. Sudah, Ustaz. Monggo. Oke. Baik, terima kasih Mas Ridwan, Radio Mentari, dan sahabat pendengar dan sahabat penyimak via Zoom. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan ya bincang-bincang lah tentang masalah vaksinasi COVID. Sebelum masuk ke tema vaksinasi, jadi kami ini kan tiap 2 pekan sekali kami dari MCCC Muhammadiyah COVID Comment Center, suatu tim bentukan dari PDM Kota Surakarta, jadi yang dibentuk dari kota, kemudian ada di tataran wilayah, kemudian juga ada tataran di pusat. Ketuanya dari Pak Dr. Agus Samsudin, gitu ya, sebagai Ketua MCC Pusat. Kami bertugas kurang lebih sudah 1 tahun ini. Jadi kalau ada ulang tahun gitu ya di bulan Maret ini, kami MCC ulang tahun yang pertama, yaitu sebagai tim bentukan dari PDM Kota Surakarta. Kurang lebih waktu itu kami dibentuk di tanggal 29 Maret 2020 sebagai suatu bentuk respon Muhammadiyah terkait dengan COVID. Jadi Muhammadiyah salah satu organisasi yang sangat concern terhadap COVID ini, gitu ya, sehingga membentuk suatu tim, gitu ya, baik dari pusat, wilayah, sampai dengan kabupaten kota untuk memerangi COVID, sekaligus nanti melakukan tugas yang dianggap perlu terkait dengan pemutusan rantai COVID, gitu ya. Mungkin itu, Mas, sebagai awalan kami. Kami ditunjuk sebagai koordinator, sama teman-teman tim yang lain. Kemarin Bu Munaya juga sudah pernah mengisi juga, kemudian teman-teman yang lain, Mas Murseto, Bu Dian juga selaku dari ya. Kami sampaikan untuk masuk ke materi, izin. Jadi sahabat pendengar semua, terkait dengan COVID ini, sebenarnya ada 2 pilihan, Mas Ridwan. Untuk kita mendapatkan kekebalan itu ada 2 pilihan. Yang pertama dengan vaksinasi, atau yang kedua sakit terkena COVID. Mas Ridwan kira-kira pilih yang mana ya? Atau sahabat pendengar pilih yang mana? Kekebalan yang... Jadi kita semua sebenarnya bisa mendapatkan kekebalan atau antibodi terkait dengan COVID ini sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama dengan terinfeksi, gitu ya, seseorang yang sudah penyintas COVID itu nanti ujung-ujungnya akan memiliki kekebalan, gitu ya, ujung-ujungnya akan memiliki kekebalan. Ada beberapa kasus memang, yang kasus yang tidak banyak, kasus OTG itu kadang memang kalau gejala yang benar-benar tidak ada gejala, itu bisa memang kalau dicek antibodinya bisa negatif. Itu juga ada beberapa kasus ditemui, tapi secara umum kalau seseorang yang penyintas COVID nanti akan memiliki kekebalan. Nah, tentu saja kan kita tidak berharap ya, kita pengen punya kekebalan terhadap antibodi terhadap COVID ini, tapi kan ya saya pikir pasti kita semua tidak berharap untuk mendapatkan kekebalan sampai harus terinfeksi dulu. Mas Ridwan pengen sakit dulu baru mendapatkan kekebalan? Ya, saya pikir enggak ya. Jadi semua sahabat pendengar juga saya pikir berharap jangan sampai sakit tapi punya kekebalan. Nah, salah satu solusinya itu dengan vaksinasi, gitu ya. Jadi sebentar. Ya, jadi dengan sahabat yang mengikuti via Zoom, jadi untuk virus COVID ini ketika masuk dalam tubuh kita sebenarnya ada barrier dalam tubuh. Ketika virus masuk tidak sebagaimana kaidah umum suatu proses infeksi, ketika virus, bakteri, jamur atau mikroorganisme patogen yang masuk ke dalam tubuh kita tidak akan otomatis akan menginfeksi kita. Tapi ada
di situ ada barrier alami, jadi mekanisme kompensasi tubuh, mekanisme antibodi yang ada dalam tubuh, sehingga nanti akhirnya bisa terpapar atau sakit, bisa juga tidak, gitu ya. Pada kondisi tertentu nanti bisa dengan barrier ini tadi akan kemudian terpapar, tapi kemudian segera bersih hilang, sehingga kemudian PCR-nya kalau dicek juga akan negatif. Jadi di swab di bagian tenggorok, di nasofaring itu akan negatif dari pemeriksaan swabnya. Karena memang masuk saja tapi tidak menimbulkan terinfeksi pada seseorang tadi. Nah, pada kondisi yang lain, ketika nanti kemudian barrier ini akan terlewati, gitu ya, akan membentuk nanti imunitas alami, bentuk imunitas alami dalam tubuh. Nanti ada IgA, IgG atau IgG sama IgM yang terbentuk. Nah, pada kondisi yang tanpa gejala, nanti atau diserahkan yang lain itu OTG, nanti dicek PCR-nya itu positif, gitu ya. Kemudian dia ada respon imun yang terbentuk, gitu. Nah, di situ akan terbentuk dia ada antibodi yang terbentuk dari karena dia terinfeksi tadi. Yang lain yang ada dengan gejala yang ringan atau sedang, gitu ya, nanti juga akan terbentuk dicek swab PCR-nya positif, muncul gejala bisa sampai demam, nafsu makan turun, gitu ya, sesak nafas, gitu. Nah, gejala sedang, gitu. Nah, kemudian bisa imunitas tubuh bisa mengalahkan, maka akan terbentuk kekebalan, seseorang tadi sembuh. Nah, pada kondisi yang lain itu nanti dengan gejala yang sampai berat, sampai dengan pasien harus dirawat di ruang ICU, kemudian sesak nafas yang berat sampai dengan mungkin sampai terpasang alat bantu nafas, gitu ya, ET segala macam itu, atau sampai dengan mechanical ventilator itu. Nah, pada kondisi yang baik, yang sembuh baik, gitu ya, nanti akan terbentuk antibodi. Pada kondisi yang lain, gitu ya, nanti akan gejala bisa seorang tadi meninggal dunia. Sebenarnya persentase untuk seseorang yang COVID akan mengalami risiko gagal nafas sebenarnya tidak banyak ya, sekitar 15% saja, gitu ya. Tapi ya tadi progresivitas dari COVID ini biasanya cepat, beda dengan infeksi-infeksi yang lain, influenza yang lain atau infeksi paru yang lain. Nah, ini jalan yang lain. Nah, sahabat pendengar semua, yang akan kita lewati melalui vaksinasi adalah dengan membentuk targetnya, membentuk ada kekebalan tadi. Kemudian akan dengan kita divaksin, maka akan terbentuk imunitas alami, kemudian ada respon imun dalam tubuh, gitu ya, yang dimasukkan. Kalau sahabat pendengar nanti pakai yang Sinovac kemarin, yang dimasukkan adalah virus yang sudah dimatikan, gitu ya. Jadi inaktif viral, jadi virus yang inaktif, bukan virus yang dilemahkan, tapi virus yang inaktif, virus yang mati, dimasukkan dalam tubuh, itu akhirnya memuncul kekebalan dalam tubuh. Sehingga kalau kemudian ada stigma atau ada berita kemudian kok divaksin kemudian terinfeksi atau terkonfirmasi COVID, gitu ya, sebenarnya bukan berasal dari vaksinasinya. Karena sudah diteliti oleh banyak ahli atau pakar, gitu, dan sudah kemarin ada seseorang yang salah satu tokoh masyarakat kemudian terkena, itu juga sudah diteliti oleh para ahli, gitu ya. Oh, itu bukan karena vaksinasinya, gitu ya, karena seseorang tadi memang sudah dalam masa inkubasi, ya, sebelum dilakukan vaksinasi. Jadi sudah ada, ya, tentu saja vaksinasi tidak akan memutus virus yang sudah ada dalam tubuh tadi, gitu ya. Akan virus itu akan berjalan, gitu ya, maka akan terjadi ketika masa inkubasinya sudah selesai, akhirnya kemudian dengan gejala, maka akan muncul gejala COVID tadi. Jadi secara teoretik tidak mungkin, gitu, dengan vaksinasi seseorang itu menjadi terkonfirmasi COVID, gitu ya. Ada sebenarnya banyak ini ya, nanti kita bahas selanjutnya. Jadi jenis dari vaksinasi COVID-19 ini. Ya, ini kami coba beberapa pertanyaan yang bisa muncul. Kalau sudah sembuh, apakah masih bisa tertular? Bapak Ibu, di awal-awal kemarin, para pendengar sekalian, pemerintah dari Kemenkes ataupun dari kemarin dari dari Perhimpunan Dokter atau IDI itu juga
di awal-awal kemarin untuk penyintas COVID tidak diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi COVID, gitu ya, karena ya tadi seorang yang penyintas COVID itu sebenarnya sudah punya kekebalan tadi yang kami jelaskan di awal tadi, jadi sudah punya kekebalan dalam tubuh. Tetapi kemudian setelah dilihat lagi, ternyata kekebalan terbentuk itu cuma bertahan teoretiknya cuma 3 sampai dengan 12 bulan gitu ya, sangat variatif gitu ya. Kalau pada gejala yang ringan gitu ya bisa sampai hanya 3 bulan saja, tapi yang gejala yang berat itu bisa sampai 12 bulan gitu ya, maksimal 12 bulan. Nah, apakah kemudian ketika sudah antibodi ini sudah hilang gitu ya, maka seseorang yang penyintas COVID tadi akan berisiko untuk kemudian terkena lagi. Itulah kenapa sahabat pendengar semua, seseorang yang sudah penyintas COVID itu bisa terkena lagi, gitu ya. Jadi bukan tidak sudah diteliti ternyata itu tidak gitu ya dan aman, maka kemudian diambillah alternatif untuk seseorang yang penyintas COVID disarankan untuk tetap dilakukan vaksinasi 3 bulan dari pasca terkena terkonfirmasi COVID. Jadi rekan-rekan kami, sejawat kami, baik dokter umum atau dokter spesialis kemarin yang terkonfirmasi COVID sudah dilakukan vaksinasi. Gitu ya, ketika dengan catatan sudah melewati fase 3 bulan, tapi kalau belum kurang dari 3 bulan memang belum dilakukan vaksinasi, jadi ditunda dulu, gitu ya, agar nanti sama-sama memiliki kekebalan. Kenapa nakes atau tenaga kesehatan? Karena kami risiko terpaparnya lebih tinggi merawat pasien saya, gitu ya, saya dokter anestesi, bius pasien atau melakukan tindakan anestesi pasien yang terkonfirmasi COVID tentu saja sudah pernah, gitu ya, maka potensi saya untuk menjadi terinfeksi akan menjadi lebih rentan, lebih dibandingkan masyarakat-masyarakat yang lain. Itulah kenapa ya tadi beberapa orang kemudian dilakukan vaksinasi. Nah, bagaimana dengan vaksin? Kita masuk ke vaksin. Jadi ini salah satu banyak. Kalau kita bicara vaksin, Mas Ridwan, itu banyak hoax gitu ya yang terkait dengan vaksinasi. Jadi ada keraguan apakah nanti vaksin ini malah jadi ancaman bagi kesehatan global gitu ya. Jadi jangan-jangan nanti divaksin malah jadi sakit gitu ya. Jangan-jangan divaksin nanti malah kalau terinfeksi jadi gejala yang lebih berat gitu ya. Dan katanya juga kalau berbicara masalah seperti ini sebenarnya ini sudah lagu lama atau sudah ini penolakan seperti ini sudah muncul sejak waktu awal-awal dulu imunisasi polio, imunisasi BCG, imunisasi yang lain itu dulu juga sudah ada golongan-golongan yang anti vaksin, anti imunisasi itu menolak untuk vaksinasi atau imunisasi ini, gitu ya. Nanti ada yang bilang lumpuh atau adalah semacam-macam yang disampaikan terkait dengan risiko vaksin. Tapi Bapak Ibu, sahabat pendengar semua, vaksin ini sudah beberapa tahap yang ini dilakukan ya. Tadi kami sampaikan tahap pertama sudah nakes ya. Sejauh ini tidak ada gejala yang sedang berat yang terjadi pada nakes gitu ya. Gejala yang umumnya yang terjadi adalah gejala-gejala yang ringan. Dan kami tenaga kesehatan, kami dokter spesialis, tentu saja kalau memang ini vaksin ini berbahaya, tentu saja kami orang pertama yang menolak untuk divaksinasi. Tentu saja kami tidak mengorbankan diri kalau wah ini bahaya, kemudian kami ya bismillah nggak apa-apa, ya enggak. Kalau kami membahayakan diri kami ya tidak akan kami mau divaksin. Tapi kemarin sudah melihat semuanya dan sudah disampaikan dari Kemenkes, dari perhimpunan gitu ya, dari perhimpunan dokter penyakit dalam dan yang lain-lain itu juga menganggap ini aman gitu ya, dan kami akhirnya semua nakes yang di rumah sakit melakukan vaksinasi dan alhamdulillah gitu ya, tidak ada gejala tadi yang kami sampaikan, tidak ada gejala sedang berat yang terjadi, tidak ada yang kemudian mengalami
shock anafilaktik gitu ya, sebagaimana itu resiko yang bisa terjadi pada semua vaksinasi, tidak hanya vaksinasi COVID, tapi semua vaksin itu juga bisa terjadi seperti itu. Tapi tidak ada gejala yang sampai dengan seperti itu pada vaksinasi COVID ini. Ya, alasan penolakannya banyak Mas Ridwan. Jadi tidak yakin akan keamanannya, tidak efektif. Divaksin sama enggak, jangan-jangan sama saja gitu ya. Kemudian nanti saya demam, sakit gitu ya, atau tidak percaya dengan vaksinasi, atau masalah keyakinan agama. Kalau masalah keyakinan agama, sahabat pendengar yang beragama Muslim, gitu ya, kemarin MUI sudah menfatwakan untuk vaksin Sinovac itu yang akan Bapak Ibu terima yang untuk tahap kedua ini itu halal gitu ya, sudah dari MUI sudah menjamin ini produk yang halal, jadi tidak ada kandungan atau melewati enzim ataupun melewati proses dari babi gitu ya, jadi insya Allah halal. Jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan yang cukup untuk itu. Dia bilang tidak aman, kami dokter, kami yang lebih paham itu juga mau divaksin, jadi kami pastikan ini insya Allah aman. Kalau tidak efektif loh, kalau tidak efektif kami juga mau divaksin saja tidak. Kalau kemudian takut dengan efek samping gitu ya, sejauh ini tidak ada efek samping yang sedang ataupun berat dari yang sudah mendapatkan vaksinasi. Ya, kalau tidak percaya vaksinasi ini yang agak sulit ya Mas. Jadi kalau namanya tidak percaya itu sudah kadang sulit ya. Divaksin nggak percaya sudah gitu ya. Kemarin waktu acara yang di Bali Muhammadiyah juga ada salah seorang audiens juga menyampaikan saya nggak mau divaksin gitu ya. Saya termasuk yang tidak percaya mungkin ini ya dengan vaksin, ya sudah. Kalau memang kayak gitu memang kadang kita sampaikan juga sulit. Gitu ya. Cuma sebenarnya kita bicara vaksinasi ini sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Sahabat pendengar semua, gitu ya. Kalau kita mensukseskan vaksinasi, itu bukan mensukseskan hanya untuk kita sendiri tidak terkena, Bapak Ibu atau sahabat pendengar semua, tapi kita mengharapkan itu dengan vaksinasi nanti secara massal ini, nanti Indonesia itu bebas pandemi, itu yang diharapkan, gitu ya. Jadi itulah kenapa kita semua memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan vaksinasi, karena sejauh ini yang terbukti atau teruji untuk akhirnya bisa membebaskan suatu negara untuk dari wabah pandemi COVID ini, itu karena salah satunya dengan cara yang sudah ditempuh di banyak negara adalah hanya dengan vaksinasi. Ya, kemudian ya izin kami percepat. Jadi ini ada banyak informasi dari media sosial, netizen itu ya di media sosial gitu, komunikasi dan yang lain gitu, itu menjadi sekali lagi menjadi informasi menjadi begitu banyak gitu. Maka tentu saja tenaga kesehatan memiliki peran, karena yang dibutuhkan ternyata di masyarakat itu ketika sudah diteliti untuk berkonsultasi ya kepada nakes. Untuk itu makanya kami pilih topik ini untuk nanti kita bincangkan bareng. Nanti ada kegalauan apa dari sahabat pendengar semua gitu ya terkait dengan vaksinasi, nanti akan kita coba kupas bersama. Jadi memang ini melalui rangkaian yang cepat ya. Kalau kita bicara vaksinasi normal itu 5-7 tahun, tapi kalau kita nunggu sampai dengan proses normal seperti itu, maka ya ujung-ujungnya Indonesia sudah mungkin banyak yang meninggal dunia ya. Jadi makanya ini diproses secara cepat gitu ya. Makanya beberapa yang dengan komorbid segala macam itu rekomendasinya terus berubah gitu ya. Selalu ada update terkait dengan vaksinasi ini. Dulu di awal orang ibu menyusui tidak direkomendasikan, tapi sekarang sudah direkomendasikan karena ternyata aman, tidak membahayakan untuk ibu ataupun ke bayinya, dan banyak yang lain. Jadi yang dipilih adalah vaksin adalah yang aman, keamanannya baik, tidak ada efek samping, kemudian efikasinya baik, minimal 50% ya, standar dari WHO itu minimal 50%. Efikasi terkait dengan prediksi untuk kemungkinan resiko terkena ketika sudah divaksinasi. Jadi kalau ya idealnya sih sekitar 70, di Sinovac itu sekitar di 60-an ya, 65 ya, sekitar 63-an itu. Jadi kalau itu membacanya nanti, jadi ketika seseorang sudah divaksinasi, maka 3 kali ya resiko untuk mengalami gejala COVID
Yang ringan itu menjadi lebih 3 kali lebih sedikit dibandingkan yang tidak mendapatkan vaksinasi. Lama perlindungan kurang lebih sekitar 1 tahun, kemudian stabilitas, nanti terkait dengan dengan obatnya tadi, vaksinasinya tadi, kemasan multidos, kemudian ada otorisasi yang sering sekali yang memang ini nanti kita menunggu dari BPOM. Tadi disinggung Mas Ridwan tadi dari produk AstraZeneca memang belum ada rekomendasi sampai terakhir kami beberapa hari yang lalu juga kemarin masih belum ada rekomendasi dari BPOM terkait dengan vaksin AstraZeneca karena ya tadi memang ini kita percayakan pada ini suatu institusi yang resmi yang berisi orang-orang yang capable untuk meneliti itu. Nah, kehalalannya terjamin gitu ya. Memang kemarin kalau kita bicara salah satu produk itu di AstraZeneca memang sudah dipublish itu memang ada melalui gelatin babi. Jadi memang dari MUI juga menyampaikan itu memang ada kandungan haramnya di situ karena terkait dengan cuma Bapak Ibu pendengar semua, kita berbicara masalah vaksin ini, kita tidak dalam kapasitas kita bisa memilih, oh kita pilih yang ini aja ya, pilih suatu negara tidak bisa memilih satu jenis saja yang itu sesuai yang dikehendaki. Tapi kebutuhan vaksinasi ini kebutuhan semua negara. Jadi akhirnya stoknya juga yang ada stok terbatas gitu ya. Jadi di bacaan rekomendasi dari MUI itu juga disampaikan terkait dengan yang ada itu beberapa poin tambahan di situ karena yang ada itu terbatas segala macam, maka diperbolehkan seorang muslim untuk mendapatkan vaksinasi ini terkait dengan masalah darurat kondisi yang seperti ini tadi. Jadi ini sudah pernyataan dari MUI, gitu ya, bukan pernyataan pribadi dari salah satu ustadz atau ulama, tapi pernyataan dari MUI. Jadi bisa menjadikan pegangan sahabat pendengar semua ketika mendapatkan vaksinasi yang jenis itu nanti AstraZeneca pada kemudian hari. Kalau pada tahap ini kelihatannya masih pakai yang Sinovac. Ya. Jadi vaksin nanti ada banyak jenis ya, nanti kalau bicara ininya ya, nanti ada yang dari virus, bakteri segala macam gitu ya. Kalau kita bicara COVID nanti adalah virus inaktif gitu ya, dan inaktifnya itu memang utuh ya, jadi yang diambil itu bukan fraksi-fraksi gitu ya, tapi dia utuh. Nah, nanti ada beberapa jenis, nanti yang Sinovac yaitu jenis yang inaktif nih tadi, Novavax itu yang dari subunit, jadi diambilkan sebagian. Terus kemudian AstraZeneca, nanti yang viral vector, kemudian Moderna itu yang jenis DNA atau RNA-nya gitu ya, yang diambil untuk mendapatkan vaksinasi tadi. Nah, ada macam-macam, ada corona, Sinovac. Jadi kalau salah satu hoax yang ada juga ini, kemarin yang dimasukkan itu bukan Sinovac loh, itu CoronaVac, itu beda gitu ya. Enggak, jadi itu salah satu jenis produk saja dari Sinovac. CoronaVac itu sama dengan Sinovac. Gitu ya. Kemudian AstraZeneca, Pfizer, Sinovac atau Novavax. Tadi kami sampaikan di awal. Jadi nanti adalah petugas publik, lansia, sama pedagang pasar ya. Kemudian nanti yang selanjutnya adalah masyarakat rentan atau kemudian masyarakat yang lain. Sejauh ini untuk anak-anak memang belum ada vaksinasinya, Mas Ridwan atau sahabat pendengar semua. Jadi kalau anak-anak memang ya tadi belum ada vaksinasi untuk anak-anak. Gitu ya. Mungkin nanti jadi kalau mungkin ada jadi kalau kita bicara COVID atau vaksinasi ini terus ada update ilmu gitu ya. Bisa jadi mungkin yang saya sampaikan sekarang sudah besok aja sudah bisa beda. Termasuk rekomendasi dari perhimpunan dari PABDI itu juga perhimpunan ahli penyakit dalam itu juga selalu ada update. Kemarin baru saja ada update lagi di pertengahan Maret ini. Jadi targetnya sahabat pendengar semua nanti Maret 2022 nanti sudah
selesai semoga tadi ya, targetnya adalah herd immunity. Jadi targetnya adalah 70% dari populasi Indonesia itu setelah dihitung itu ya herd immunity-nya berapa, nanti hitungannya hitung dari ahli itu sekitar 70%, dan 10% itu nanti dia memiliki efek untuk kemudian membebaskan negara Indonesia dari wabah pandemi COVID ini. Sahabat pendengar semua, suntian pertama itu belum memberikan respon munculnya antibodi. Nanti munculnya itu setelah yang kedua. Jadi itulah kenapa ketika kemudian mau cek titer antibodi nanti disarankannya juga setelah vaksin yang kedua, dan itu pun paling tidak setelah 28 hari gitu ya. Jadi sekitar 1 bulan setelah vaksin yang kedua baru nanti terbentuk titer antibodi yang ya maksimalnya segitu gitu ya. Nanti maksimal segitu, nanti pelan-pelan memang akan turun. Ya memang ini yang belum diketahui, nanti ada booster. Jadi kayak saya juga sudah pernah vaksinasi hepatitis juga. Vaksinasi hepatitis itu juga nanti ada saran untuk nanti booster. Nah kalau boosternya itu suntikan ulang. Jadi suntikan ulang untuk penguat lagi. Nanti untuk antibodinya biar naik lagi. Itu untuk vaksin COVID ini memang belum untuk boosternya seharusnya kapan gitu ya, tapi nanti masih dalam penelitian lagi gitu ya. Tapi terbentuk antibodinya ini sudah lumayan cukup gitu ya untuk melawan terkait dengan infeksi COVID ini gitu ya. Jadi kalau kalau pada orang tua nanti hari ke-28, kalau pada kemarin pada populasi dewasa non lansia itu 14 hari dari setelah vaksin yang pertama. Jadi kenapa perlu 2 kali? Yang pertama itu suntikan pertama untuk menentukan respon awal saja, baru respon antibodi itu muncul setelah vaksin yang kedua tadi. Gitu, okay? Nah, kenapa ini kami jelaskan di sini kenapa herd immunity? Yang merah ini adalah seseorang yang tidak diimunisasi, sakit dan menularkan penyakit. Jadi OTG, seseorang dengan gejala ringan gitu ya, atau gejala sedang itu yang risiko menularkan, atau bahkan gejala yang berat itu risiko menularkan gitu. Yang kuning ini adalah belum diimunisasi tapi sehat gitu ya. Tapi kemudian yang biru ini adalah sudah yang sehat dan sudah gitu ya. Pada kondisi yang pertama ini Mas Ridwan, jadi sahabat pendengar semua yang mengikuti via Zoom, pada kondisi yang pertama ketika belum ada vaksinasi ini, seseorang yang sehat tadi akan lama-lama akan menjadi terpapar. Jadi yang merah ini yang kemudian terinfeksi COVID ini akan lebih banyak, pada akhirnya nanti akan lebih banyak dibandingkan yang sehat tadi gitu. Nah pada kondisi yang lain, ketika yang terimunisasi yang mau itu sedikit gitu ya, cuma 10% atau 5% atau 15% gitu ya, cuma sedikit, maka ujung-ujungnya nanti yang terinfeksi akan tetap juga banyak gitu ya. Seseorang yang mendapatkan vaksinasi mungkin tetap akan sehat gitu ya, tidak terinfeksi, tapi yang kuning ini yang tidak mendapatkan vaksinasi akan kemudian menjadi sakit terkena tadi gitu ya. Nah, harapannya sahabat pendengar semua dengan populasi tadi 70%, ketika banyak kita semua mensukseskan program vaksinasi COVID ini, maka yang terkena pun akhirnya akan menjadi sedikit. Awalnya 2, misalnya ini menjadi 3 gitu ya. Akhirnya kemudian ini sudah sembuh ya sudah, maka hilanglah. Nanti kita berharap hilanglah COVID-19 dari bumi Indonesia. Gitu ya. Jadi tidak menjadi kondisi yang wabah pandemi sampai seperti kondisi yang sekarang ini. Jadi ini beberapa pertanyaan, nanti mungkin ini aja ya, nanti jadi risiko 3 kali lebih tinggi kalau tidak mendapatkan vaksinasi. Tujuannya untuk melindungi kita dan orang-orang di sekitar kita, orang yang dengan alergi boleh untuk dilakukan vaksinasi, kecuali yang dia mengalami reaksi setelah vaksinasi COVID gitu ya, atau riwayat vaksinasi itu. Kemudian gejala ini dari dokter ahli sudah menyampaikan gejala yang terjadi umumnya gejala yang ringan dan singkat. Umumnya rata-rata kemarin 3 hari atau kurang dari 3 hari ya. Dari saya alhamdulillah tidak ada gejala. Gejalanya kemarin cuma jadi lapar sama ngantuan Mas. Itu buatan sendiri atau jadi ngantuk dan lapar. Gitu ya. Jadi teman-teman yang lain juga kabarnya saya jadi lapar ya habis vaksin ya itu
antara bawaan orangnya tadi atau karena vaksinasi itu 11-12 ya. Nah, kemudian orang yang hipertensi dulu awalnya targetnya 140/90, sekarang 180/100. Intinya, sahabat pendengar semua, sudah ada rekomendasi terbaru terkait dengan vaksinasi. Dulu ada yang tidak boleh, sekarang boleh. Jadi nanti sudah Bapak Ibu, sahabat pendengar semua, nanti ketika mendapatkan jadwal untuk vaksinasi ya berangkat saja dulu. Gitu ya, nanti akan ada screening. Nanti kalau kemudian dianggap tidak layak, ya nanti akan ditunda, dijadwalkan ulang gitu ya. Kalau kemudian semisal ada gejala demam atau infeksi ISPA akut saat itu ya nanti akan ditunda. Tapi kalau memang ada gejala penyakit kronik yang seseorang geriatri dengan kriteria rapuh, dia ada 3 gejala atau lebih gitu ya, mungkin memang tidak layak ya sudah, berarti tidak diberikan vaksinasi. Tapi tetap berangkat Bapak Ibu semua untuk ke tempat vaksinasi. Nanti akan ada screening, dan screening tadi semua tenaga yang melakukan vaksinasi sudah mendapatkan melewati serangkaian informasi pelatihan terkait dengan prosedur untuk vaksinasi COVID ini. Jadi insya Allah sudah aman. Jadi untuk kita semua sahabat pendengar semua. Iya itu. Jadi kalau misal mau sih dilanjutkan monggo Ustaz, Dr. Aswin. Ini ya tanya jawab, nanti biar sesi tanya jawabnya bisa menjadi lebih banyak. Ya, ini salah satu beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai screening nanti untuk seseorang yang nanti mau divaksin. Ya, mungkin itu Mas Ridwan, dan alhamdulillah tren sekarang gitu ya, dengan sudah beberapa populasi Indonesia yang mendapatkan vaksinasi, tren sekarang sudah mulai turun gitu ya. Alhamdulillah. Ya, harus kita jaga bersama ya. Jadi salah satu ini juga kan dari instruksi Mendagri, PPKM skala mikro, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di beberapa titik gitu ya, termasuk Surakarta, termasuk yang masih menjadi sorotan gitu ya, sampai dengan 22 Maret seharusnya menjadi komitmen kita bersama gitu ya, agar menghindari kerumunan gitu ya, untuk kita bersabar nanti agar tadi tren turun ini tetap turun. Jadi penambahan tetap masih ada ya, tapi penambahannya akan sudah berkurang dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Ini salah satu contoh yang di Nakes itu, yang awalnya dulu kami itu hampir tiap hari Mas Ridwan itu dapat kabar layu sejawat perawat itu kemudian meninggal dunia karena COVID. Jadi kami itu deg-degan sebenarnya, sahabat pendengar semua yang kami di rumah sakit. Kami memberi pelayanan itu, wah ini ya bisa jadi nanti tunggu giliran gitu ya. Ya, sekarang sudah mulai berkurang, sudah jarang sekali kami mendapatkan lelayu kabar duka dari rekan sejawat ataupun teman nakes yang meninggal dunia karena COVID ini. Semoga ini bertahan terus gitu ya, kita semua mensukseskan bersama, berkomitmen bersama untuk mensukseskan mensukseskan vaksinasi. COVID ini gitu ya. Semoga nanti wabah pandemi ini bisa segera hilang dari bumi Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, mungkin bisa disambung dengan sesi tanya jawab. Baik, ini langsung kami bacakan. Baik. Pertanyaannya sudah disampaikan oleh teman-teman yang ada di chat Zoom, Dokter. Ini tentang apa ini, dari PCM Solo Utara, Pak Asyari. Ini bertanya tentang vaksin yang konon mengandung unsur babi. Itu bagaimana kehalalannya, Dr. Aswin? Monggo. Ya, baik. Terima kasih Pak Asdari dari PCM Solo Utara untuk pertanyaannya. Jadi tadi kami sampaikan di awal tadi, jadi setiap negara tidak dalam porsi untuk bisa memilih secara bebas gitu ya, terkait saya yang mau saya datangkan vaksin ini saja gitu ya, tidak bisa, karena
jumlah vaksin COVID-19 ini di Indonesia, di dunia itu jumlahnya terbatas. Maka akhirnya kemudian yang kami sampaikan tadi, akhirnya kita dapat beberapa jenis tadi yang awal-awal itu Sinovac, kemudian nanti ada AstraZeneca, ada Novavax atau ada yang lain, gitu ya. Kemarin memang sudah ada yang tadi yang kami sampaikan tadi. Jadi ada yang dari AstraZeneca itu memang sudah disampaikan, memang ada, dan MUI sudah menfatwakan memang itu ada kandungan gelatin babinya. Jadi memang produknya secara umum itu memang produk haram gitu ya. Tapi terkait dengan masalah darurat gitu ya. MUI sudah memfatwakan, kalau keterangan di bawahnya itu juga ada keterangannya di bawahnya terkait beberapa poin di situ, itu karena tidak ada produk yang lain yang saat ini yang semisalnya yang ada, misal seperti itu, dan yang lain-lain gitu ya, maka kemudian tetap disarankanlah untuk kemudian produk itu bisa digunakan gitu ya. Tapi kalau nanti ternyata memang ada produk lain yang serupa yang kita bisa dapat produk itu gitu ya, maka produk yang halal itu akan menjadi lebih pilihan. Itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengikuti aja update secara mungkin di YouTube atau di media sosial gitu ya, terkait dengan progres-progres terkait dengan itu. Okay. Ada kita bisa di-download ya terkait dengan keterangan fatwa MUI terkait dengan produk AstraZeneca. Saya tidak hafal letterlek secara kalimatnya di situ, tapi ada keterangannya di situ, di kesimpulan akhirnya membolehkan untuk kemudian digunakan vaksin AstraZeneca tadi. Iya, seperti itu ya. Jadi pada dasarnya memang kita harus siap ya, Dr. Aswin ya, kalau memang sudah mendapat jatah vaksin seperti itu ya. Karena walaupun gejala-gejala yang tadi mungkin ringan, seperti halnya itu ngantuk, kemudian bisa menjadi lebih lapar, itu mungkin gejala-gejala yang tidak serius gitu ya, Dr. Aswin. Ringan yang bisa sejauh ini ya tadi kami sampaikan ada gejala yang sedang berat, umumnya gejala ringan, dan gejala ringan pun yang terjadi itu rata-rata kurang dari 3 hari. Nanti kalau ada keluhan-keluhan yang lain, maka kalau ternyata lebih dari 3 hari, dia nanti diperiksakan ke dokter, nanti akan kemudian dilihat lagi. Kemarin juga kami di grup dokter angkatan itu juga ada yang mengalami kesemutan, ternyata setelah diperiksakan ke dokter saraf nanti tidak berhubungan dengan pemberian vaksinasi tadi. Vaksinasi. Jadi itu berhubungan, ada yang tidak berhubungan gitu ya. Tapi sejauh ini tidak ada gejala sedang berat ketika vaksinasi, dan gejala umumnya adalah gejala yang ringan dan singkat. Itu. Ya. Ini satu pertanyaan Dr. Aswin untuk akhir dari perbincangan kita di siang hari ini ya. Ini ada yang bertanya dari Akbar di Mutian, Dr. Aswin. Assalamualaikum Dr. Aswin. Salam. Mengapa untuk saat ini tidak langsung ditemukan obat tapi harus melalui vaksin, dokter, untuk COVID-19? Monggo dokter. Baik. Oke. Mas Sinten tadi Pak dari Akbar. Mas Akbar ya. Jadi prinsipnya Mas Akbar, seseorang itu ketika kemudian agar tidak terkena juga tidak dengan diobati. Kita agar tidak terkena influenza, maka kemudian alternatif yang dipilih harapannya meminimalkan resiko terkena, maka dengan vaksinasi influenza misal seperti itu. Kalau beberapa yang kemarin memang yang terkonfirmasi COVID itu memang ya tadi diobati cukup banyak yang bisa sembuh gitu ya. Cuma memang kalau kita bicara COVID-19 ini itu penyakit yang terus ilmunya berkembang, tapi virusnya juga ikut berkembang, Mas Ridwan. Jadi salah satu bukti berkembangnya virus ini dengan mengalami mutasi gen. Mutasi. Ya. Mutasi COVID-19 ini ada 4 variasi yang ditemukan di Inggris, di Brasil, kemudian Afrika Selatan, California, itu ya, itu salah satu. Jadi memang
ya tadi saling ini ya, saling berkembang semua ya, mau berkembang tapi juga berkembang. Jadi itulah kenapa ada yang kemudian gejala yang berat sampai dengan tidak bisa sembuh sampai dengan akhirnya meninggal dunia karena terkait dengan respon ada namanya badai sitokin yang bisa terjadi ketika pada kondisi mengalami badai sitokin. Umumnya pada seseorang dengan gejala ada komorbid gitu ya, semisal ada penyakit imunokompromis karena gula, DM atau penyakit-penyakit yang lain, itu umumnya bisa terjadi kondisi pemberatan sampai dengan meninggal dunia. Jadi potensi ketika kita terkena COVID itu memang ada 15% potensi untuk kemudian mengalami gagal nafas. Gagal nafas itu kita nafas menjadi berat gitu ya, sampai perlu bantuan alat bantu nafas gitu ya, oksigenasi tambahan sampai dengan dipasang alat bantu nafasnya. Itu memang potensi itu ada gitu ya, dan itu kalau pada kondisi yang tadi yang berat sekali, memang kadang bisa obat itu tidak sejauh ini kalau yang menyampaikan dari dokter penyakit dalam itu hanya memunculkan antibodi atau melawan yang lain-lain tadi, tapi untuk membunuh virusnya itu memang belum ada ya. Gitu. Makanya akhirnya kemudian ada sampai dengan kondisi yang pemberatan atau reaksi antigen antibodi yang terjadi pada sitokin kalau yang kemudian semisal sudah terjadi, itu juga mengobatinya sulit sehingga akhirnya kemudian seseorang tadi bisa sampai meninggal dunia karena COVID-19. Iya, jadi bisa disimpulkan bahwa Dr. Aswin, vaksin ini bukan hanya mengobati tapi memang mencegah. Jadi yang belum menjadi penyintas COVID-19 ini juga bisa ditangani dengan pencegahan seperti itu ya, Dr. Aswin ya. Jadi salah satu upaya kalau kita di bagian di medis gitu ya, infeksi atau penyakit menular itu tidak hanya berbicara dengan kuratif gitu ya, mengobati, tapi kita selalu berbicara promosi dan preventif gitu, sebagaimana di musim penghujan ini ada risiko kemudian DHF atau demam berdarah, maka promosi dan preventif untuk kejadian demam berdarah itu biar tidak terjadi, maka itu selalu diupayakan. Nah, kita bicara infeksi menular gitu ya terkait dengan COVID-19, maka promosi dengan edukasi seperti ini gitu ya, dan preventif dengan vaksinasi itu adalah upaya ikhtiar kita sebagai manusia untuk kemudian kita tidak terkena infeksi COVID-19 ini. Iya. Terima kasih Dr. Aswin. Iya, sahabat sehat juga yang ada di rumah maupun di Zoom, mohon maaf ini waktu sudah membatasi kita, Dr. Aswin. Tidak terasa sudah 1 jam. Kapan-kapan pasti kita akan membicarakan lagi tentang vaksinasi, kemudian dengan COVID dan lain sebagainya. Itu. Tetap semangat dokter. Salam untuk teman-teman yang ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Tetap semangat semuanya. Mas Edwan, Bu Mami, MDMC Sragen minta ini slide-nya, materinya. Nanti izin saya share, saya sampaikan lewat Teguh ya. Nanti boleh, nanti materinya saya share. Nanti bisa untuk promosi, edukasi kepada rekan-rekan yang lain. Siap. Okay. Ya, nanti materi akan disampaikan. Ya. Terima kasih sekali lagi Dr. Aswin. Semoga bermanfaat sahabat sehat ya. Dan juga untuk PKU Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta maupun di Karanganyar, di semuanya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Semoga tetap sehat semuanya, sahabat sehat ya. Terima kasih Dr. Aswin. Sahabat sehat semuanya, tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir di negara kita. Demikian, amin. Bersama Mentari FM, senantiasa berikan hidup sehat, karena sehat adalah gaya hidup. Salam syiar sehat dan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.